Eh, sabar. Sebelum kamu tengok nih video, kamu like, share, dan subscribe Joy Production nih. Nah, barulah siap kamu tengok. Selamat datang kembali di Joypod. Kembali lagi bersama dengan kami. Hari ini saya bersama dengan tiga, saya boleh katakan ini adalah tiga, kalau film Piramli tiga Abdul ya. Ataupun bukan, apa itu? Doremi ya. Kenapa saya mau bawa dorang ataupun mereka ini? Oleh sebab mereka ini adalah yang senior, yang sudah berpengalaman, sesuai dengan kita punya tajuk Cinta Sejati. Macam mana orang waktu zaman surat menyurat bercinta. Jadi saya tidak mau ajak yang masih lagi belum kawin untuk kita punya tajuk kali ini, tapi saya mau bawa mereka yang sudah berkeluarga. Kita mau tahu sebab lagi siok cerita dorang. Bersama dengan saya hari ini adalah inilah tiga orangnya. Yang pertama Elde Doros, yang kedua Cigu Doni, lepas itu ada Cigu Edson. Nah, dulu ini dorang punya anak-anak yang ada di sini yang episode lalu. Jadi hari ini kita bercerita dengan dorang punya bapak. Kan hari itu dorang apa kau bilang Cigu Edson. Saya, dia bilang si Ibanda, saya lambat pulang kena rotan, dia bilang. Anak saya pun ada jawab pastor. Oh ya, tapi dia bilang bapak saya tidak. Dia bilang si Deb itu tidak pernah kena. Dia bilang saya punya mama saja, dia bilang. Nah, jadi hari ini kita mau tahu apa cerita mereka waktu muda. Jadi Elde siapa saya mau mulai? Tengok dorang Siapa? Star? tadi saya mau kasih tahu rahasia penonton sebelum rekaman. Paling muda dulu. Dorang tadi ketawa macam nebes dorang, padahal selalu sudah di Tuhotagayo, di Pamasi biasa saja, tapi sekali di sini yang apa dia bilang. Pastor boleh ketawa kan nih? Aku tahu lah go. Kita ketawa untuk penonton. Ya sebab sedikit penonton hari ini, yang itu hari 60, hari ini 30 saja. Ya. Iya kan? 30. Satu, dua, tiga. Si Yang lain Gibut tiada pastor ya Gibut. tiada gibut. Ya. Si gibut dia apa itu? Dia sana jauh dia. Jadi hari ini saya mau bertanya tentang sesuai dengan tajuk kita cinta sejati. Nah, banyak anak-anak muda dia begini. Baru yang tidak kena balas chatting di WhatsApp pun sudah aku maus. Wih, tahu juga oh. Dari siapa kau tahu ini go? Ya. Aku maus, lepas itu macam risau sudah dengan pasangan dia. Nah, satu-satu saya mau tanya ini. Ini lah. mungkin kalau Pastor. ikut seniority Pastor kami takut nih bila kami jalan-jalan di luar jumpa penonton yang sudah tengok di siaran, nanti kami akan kasih ketawa pastor. tidak apa-apa juga itu tidak masalah. Ini kan cerita benar. Kisah benar. Kita manu. Jadi Sebab penonton pun yang seumur dengan kami pun orang pun mengalami Beni pastor. itulah tuh. Jadi kan Betul. kami kita tidak perlu malu lah kan Pak. Iyalah. Jangan ma- Atur. Sebenar penuh cerita sebenar. Ya, Kisah cerita benar. sebenar. Oke. Tidak boleh tipu lah ini kan pastor. Jangan tipu Jangan dan tipu jangan main buyuk. Itulah Oke. untuk pengetahuan kamu, mungkin ada yang tanya bilang ini podcast ini ada sebagai soalan kah sebelum ini rekaman mulai? Tiada. Saya kasih tahu tajuk saja dan dorang pandai-pandai lah jawab. Sebab saya tidak mau yang ada skrip. Saya tidak mau yang anak karang-karang sudah, walaupun kamu tengok tuh nah Elda Doros ada buku-buku dia. Jadi saya mau tanya dengan pasangan istri masing-masing Elda Doros, Cigu Doni dan Cigu Edson. Mulai dari Cigu Edson lah. Oh. Yang saya tahu ini dua, ini bukan dari Puhus. Tapi ini dua orang Puhus dia punya istri. Ya. Nah, yang satu pula orang Puhus tapi dia punya istri bukan orang Puhus. Jauh. Jauh. Nah, macam mana itu boleh berlaku? Dulu tiada WhatsApp, dulu tiada kita bilang SMS pun belum ada dulu. Lah, betul. Telepon Telepon rumah saja. Paling-paling. Telepon. Macam mana dorang boleh berlaku? Jadi saya mau itu dia orang pastor. Dorang tidak, saya sempat lagi surat campur telepon. oh ini oke. mengaku yang Ini. muda lah ini go. Muda, Ada dia muda muda. sedikit. Dorang ini terlampau tua. Iya. Termasuk kami nih. Habis. Tapi jiwa muda, Pak. Ya. Jiwa muda. Jadi gue atur apa? Jadi saya mau tanya Cigu Edson sebenarnya. Jadi Oke.
Yang saya tahu asal Cigo Edson ini dari Togop. Dari mana kenal si Anti Habis. dan macam mana boleh sampai di sini? Dari mata turun ke hati kan. Macam mana? Aduh. Oke, sebenarnya pastor saya ini dari Togop, tapi dibesarkan di Sandakan. Saya berumur 5 tahun sudah dia berhijrah di Sandakan lah, Sungai Mandela Sandakan. Kalau saya ingat-ingat balik, secara ringkas lah kan. Macam mana Ringkas dan saya padat, kenal, ya. Sebenarnya saya bukan kenal dia Ben yang saya punya istri sekarang ini. Ai. Tapi dulu dia punya kakak ini pernah bekerja di Sandakan. Oh. Begitulah cerita dia. Siapa kakak dia Jadi, itu, Go? Itu rahasia berangkat. Oke. Jadi dia pun selalu pendapi sembahyang. Begitulah cerita dia tuh pastor. Tapi Jadi macam dari mana kakak dia saja. bilang dari Togop tiba-tiba disandakan? Itu keluarga berhijrah di situ. Tidak juga. Oh. Oh ya, yang saya? Iya, Cigo. Oh, kami berhijrah di sana. Jadi di Sandak. Iya. Wih, jadi dari Sandakan ingat dari Togop kenal. Dari Sandakan jadi Sandakan. dikasih kenal daripada kakak. Baru jumpa di sini. Kalau Cigo Doni macam mana? Pastor kasih limpasnya dulu, kasih bagi lah ini Oke. warga emas di sebelah saya. Saya muda lagi pastor. Jadi Ya, terus? kalau tadi pastor cakap kami do re mi kan, Iya. dia do, saya Do. re dia mi. Bagi si do dulu. Si Ajis. Ya. Jadi macam mana? Saya dulu memang kerja di Telekom dan dihantar terus ke Keningau. Oh, Keningau. Oh ya, posting di Keningau. Jadi masa di Keningau banyaklah jalan-jalan di sekitar di sana itu. Jangan nebas banyak. Si Cigo Doni mau cakap tuh jangan nebas deh. Oke. Tapi ya, tidak tahu macam mana lah. Sebab terjumpa waktu keluar daripada sekolah saja begitu. Nokosilik kan. Nakasilik saja. Tapi dia waktu itu start di sana saja. Tapi bila saya balik PKK tiada sudah. Oh. Tiada sudah. Tapi tidak tahu macam mana. Dia pun PKK. Terjumpa lagi di sana keke. Saya tidak tahu yang dia pergi. Jadi Tapi di KK saya punya kerja di Telekom ialah saya input data. oke. Ngam-ngam tempat kerja saya waktu itu daripada manual pergi ke sistem auto. Oke. Ya, jadi saya data entry dan saya dapat banyak nomor telepon. Wih. Oke. Jadi saya kena pasti nomor telepon itu tanya alamat dan selepas itu saya kasih masuk dalam komputer. Oh, jadi ini yang tukang telepon lain ya. Ah. Hello, ini dengan Ya, oh, oke. jadi saya telepon satu persatu. Jadi saya tidak dapat tidak sangka-sangka yang pada satu hari saya call dan saya tanya. Mula-mula call itu tidaklah tahu siapa dia, tapi bila sudah kau tahu lah kalau sudah telepon kan pastor lagi itu pun pandai lagi kalau dengar suara perempuan lagi, ini boleh nih. dulu. Dulu. Bukan sekarang. Ya. Dulu. Iya. Usik-usik. Jadi bila usik-usik saya punya nomor telepon dan lepas tuh di sana sajalah itu cerita. Oh, tapi dia terima juga itu nomor, ha? Dia bilang, saya bagi nomor. Saya bagi kau nomor saya lah kalau kau senang, saya bilang. Itu macam orang tua punya umpan begitu. Oh. Macam bukan orang tua, dulu punya. Tapi saya pernah juga nampak di movie, kalau yang macam movie Hollywood yang dulu-dulu, begitu sebenarnya Iya. rupa-rupanya itu. Oh. itu Boleh itu ditiru bu- kali ya. Boleh ditiru. itu Saya rasa si Ras Habia sedang senyum nih. Oh.
Jadi kalau kau senang kau beli call, saya baliklah. Bila-bila masa itu teknik lah Teknik. itu. Tapi bila nampak itu nomor dan menjawab hello, bilang dari hello itu belum perasaan lagi itu dia. Belum. Tapi perasaan bila dia tuh. sebut nama Dia- baru kenal. Dalam masa usik-usik itu kan tanya lah, dari mana apa semua, siapa nama. Jadi dari sana tahu sudah, oh kecil pula ini dunia. Kau di sini sudah sekarang. Wow. Wih, menarik kok cerita dari pastor. Ini baru saya tahu nih ini. Oke. Ya gitu. Kalau di sini Boleh tahan. kalau di sini sudah pula, kau diam-diam pergi di sini. Menarik saya kok bilang. cerita kau Pak. Hah? Saya malu kan cerita saya tidak iya. menarik cerita Tapi saya. bagus juga yang kerja di Telekom ini. Banyak simpan nomor orang. Itu dulu pastor, sekarang tidak ada Oh, lagi begitu. sekarang- Itu dulu. sekarang tidak, Waktu sudahlah. peralihan dari manual pergi. Oh, auto. jadi waktu itu telepon bimbit ataupun tidak ada telepon yang apa itu meja atau Oh. Nah, itu sejak. Itu tahun bila Yang main pusing Oh. gini kali. Itu 91. masih nasi lagi. Belum nasi, kawin pun belum lagi. Saya punya mama sama bapak belum kawin waktu itu. Nah, 91. Tapi menarik tuh cerita. ya. ada. Jadi di sana-sana sajalah. Lepas saya bagi nomor saya tidak hubungi dia sebab sibuk dengan kerja, dan ada beberapa minggu kayak itu. Minggu juga kah bulan tuh. Dia call. Jadi jadi pura-pura lah konan nih. Siapa ini? Campin opak. Jadi biasalah saya ini. Oh, jadi dari sana mulalah cerita itu berkembang. Oh, oke. Tapi satu yang saya mau cerita pastor. Ah. Pertama sekali bila kita jumpa lah ini kan, saya tanya begitulah. Bila lah kita jumpa ini, lama sudah juga kita tidak jumpa. Dia bilang boleh jumpa hari Ahad, dia bilang. Di mana? Di gereja saya, dia bilang. Oh, ini inti yang menarik untuk kita Interesting, bahas. Interesting. Jadi itu dia punya teaser sebelum Iya. kita bercerita nanti. Ya, Jadi jadi stop sana dulu lah, ya, pastor. stop sana dulu. Itu yang saya mau Oke. mau buka Oke, iya. untuk anak-anak muda nanti. Tapi yang saya ingin cakap di sini, dia bawa saya jumpa bukan di mana-mana, tapi dia cakap di gereja di saya. gereja dia pada waktu itu ya. Iya. Oke, Cikgu Doni dia sabar so ini. Dia Aturku. dia kamu tengok tangan Cikgu Doni nanti saya zoom. Kau jangan bohong gua. Begini so dia. Sebab dia punya Pastor tidak adil. Saya ada istri sendiri dong, tidak ada istri dua di sini. Kau anggap saya ada tidak. pergi zumba sana. Saya dengar-dengar. Iya. Hai istriku. Jadi Cikgu Doni tidak juga terlalu zaman surat menyurat Ya. dan pernah juga merasa zaman telepon bimbit itu Ya. pula sudah kan? Ya. Di Macam mana, tengah-tengah, di tengah-tengah lah. Macam mana Pak Pastor? Macam mana itu Oh, pertemuan itu pertemuan. berlaku? Di Oh, maktab. dari Saya tahu bagus di maktab ke. Sudah ada jawab Pastor. Juga saya sudah jawab. Ya, jawab lagi lagu. Sebab Oke. dari Kota Marudu kan Kota Marudu ya, Ya. Kimaragang yalo diti. Akon ko dusun yalo. Kamu makan kinulat. Makan dia kinulat. Jadi macam mana Gu tiba-tiba Ya. dari saya tambah lagi lah supaya lagi menarik mau Oh, dicerita. Pastor. Dari banyak bunga, kenapa yang ini? Wah. Wih, Pastor banyak tambah-tambah solan loh. Orang tidak tadi. Itulah kau minta paling las. Siapa suruh kau? Oke, saya masuk maktab tahun 96 Pastor. 96. Lepas itu waktu itu dia belum ada. Kami sebenarnya jumpa di maktab. Oh, oke. Jadi maktab Kentoran. Jadi maktab Kentoran ini adalah sebenarnya tempat pertemuan jodoh. Oh, banyak juga kawan yang jumpa. iya. Oke, lepas itu. Jadi saya masuk maktab 96. Jadi dia belum ada. Jadi 97 baru dia masuk junior. Oh. Waktu itu saya sini. Jadi bila sini ini ya biasalah sini kan. Jadi Ada tukang kacau kan. ada power sedikit. Jadi ada orientasi sedikit junior. Jadi ya di maktab kami ada satu
kumpulan pelajar-pelajar Adventist. Jadi saya tidak sabar itu hari Rabu itu pastor dengan hari Sabat. Sebab kenapa? Dapat jumpa girlfriend saya, ex girlfriend saya sekarang. Jadi dia masuk 97 Junior. Apalagi seorang pastor tuh? Teruskan, tekan sampai situ saja. Macam mana? Macam tadi itu. Nebes ya kalau ada isu sini. Kau musik saya nebus tadi. Kau Mami lagi pulang nebus. dulu, Mami balik ke sini. Enggak, Pak. Nggak, tadi sebelum boleh nampak coba yang dia nebus. Sob Cigudo nih tidak begini. Iya. Baru ini kali bila ditanya dia jawab begini. Habis. Oke, saya teruskan pastor. Teruskan. Oke, saya teruskan. Jadi Jangan bila sembunyi-sembunyi. dia di maktab, jadi satu nih yang satu dalam pemikiran saya, apabila saya mau cari, sebab sudah umur sudah kira matang sudah sedikit kan, sudah mau jadi cikgu juga. Jadi saya cepat matang pemikiran saya, bilang saya mau cari satu sumandak Oke. yang kalau boleh seiman. Waktu itu yang tahun akhir pendidikan sudah atau Belum lagi. pertengahan? Saya pun baru masuk 1 tahun, dia masuk tahun Kau kedua. Kau Adventist sudah lah waktu itu. Adventist ya. Oke. Oke. Saya Adventist sudah. Jadi tapi saya sudah matang soal saya mau cari SD nih. Lepas itu saya mau cari cikgu nih supaya boleh membantu ekonomi saya. Jadi selepas itu Ya, begitulah. Lepas itu kami tidak sabar jumpa pertengahan minggu ya kan, Mami. Jumpa pertengahan minggu sana di Uncle Ben di sana di Di mana itu? Uncle Ben. bukan Pastor Ben. di mana? Sana jembatan air. Jembatan air sana. Depan itu gelanggang Bulak Rancang. Yes. Sana lah kami buat pertemuan pertengahan minggu. Lepas itu hari Sabat, gereja yang selalu kami lawat adalah gereja Labuaya lah. Di situ banyak berputik bunga-bunga cinta. Waktu itu saya tidak mau tanya detail lah. Macam kan anak-anak muda sekarang, dulu pun pernah muda juga. Cara mengurat itu masih lagi macam yang ataupun yang adakah ayat-ayat pancingan orang bilang wah. Saya tidak mau tanya yang macam mana apa kau cakap gue, tapi adakah begitu? Mesti adalah kan? Mesti pandai berkata-kata pastor. Itu aset macam era-era kami nih pastor. Kami kalau tulis surat cinta tuh kan Sastra, mesti sastra pastor. Bukan macam dorang si Bandel, si Daniel. Sastra banget. Iya. Bukan macam dorang, hai bilang pastor kan masa podcast yang pertama tuh orang-orang muda suka yang simple, yang kan. Iya. Tapi kami yang dorang ini terlampau beliau lah, tapi saya separa beliau. Jadi mengurat tuh memang Ada juga lah. ada juga mesti ada keluar kata-kata lah pastor. Dan sebenarnya saya ini masa saya di sekolah saya pelajar terbaik sastra pastor. Jadi tidak heranlah saya pandai berkata bunga-bunga cinta kan Mami. Itu surat kah ataupun bercakap di depan? Kata pun mesti pandai pastor. Kalau surat lagi lah hebat. Tidak malu kan kasih gitu. Berjela-jela lah. Berjela-jela. Tapi Tapi sebenarnya pastor saya ada bawa surat cinta saya di sini. Tapi nanti. Oke. Nanti. Wih, Menarik kan pastor? menarik. Woi, kau masih simpan nggak? Tidak bawa. Kami saya sediakan untuk segmen ini pastor. Wow, hebat. Oke, terima kasih. Jadi itu macam mana cara berjumpa? Cikgu Edson lah paling simpel. Itu ada. Tapi terus tidak- pergi sandakan bilang. Pastor tidak jelas pastor. Itulah Bukan bahasa macam bilang. kami. Itulah bahasa bilang. Nah, jadi begini. Oleh sebab Cikgu Edson dia jawab terlampau ringkas. Denda lagi dia pastor. Kita akan tanya dia untuk soalan yang seterusnya. Nah, ini kan kalau Cikgu Doni dorang bertemu di kampus itu kan Ya, tempat jumpa jodoh. hampir setiap Iya. hari berjumpa. Dan batch kami pastor, Ah. bukan kami yang bercinta dan berkawin. Ada lebih kurang Coba 5 sebut nama dia. atau 6. Coba sebut nama dia. Contoh Josephine Oke. dengan pasangan dia, Oke. Cikgu Anderson sana Kiulu. Oh,
Ya, Ya, itu si Cigo Anderson dia punya istri orang Ranau. Ranau kan? ya, Ah. sama-sama dengan dia. Oh, oke. Kemudian seorang lagi Ipa Glassman, walaupun Ipa Glassman itu dia bukan di maktab, tetapi dia selalu join kami. Dan di Labuaya. dia punya istri adalah saya punya jinnya sama-sama dengan wife saya. Oke. Oke, kemudian kami ada satu lagi Tam Oichin dengan si Simon. Simon pun berkawin, satu batch dengan kami. Kemudian kami ada Cigu Salima dengan Cigu Bob. Cigu Bob itu bukan Adventist, tapi dia ikut kami dan kawin. Jadi macam ada 6 atau 7 pasangan tuh pastor. Oh iya. Ya. Jadi itulah saya katakan maktab itu tempat pertemuan jodoh. Saya risau nih gue kalau begini. Pastor, Wes, Pastor. pastor, Risau nih kalau begini. Chelsea Sabara Chelsea. Allah disebut nama. Pastor jangan kata, jangan cut. Yakin aja Pastor, yakin aja. Oke, kita. Ya, Oke. ya. Jadi Cigo Edson, ini dorong kan detail. Jadi ini kan jauh ini waktu itu di Sandakan dan wife waktu itu datang di situ untuk bekerja. Jadi dari mana mulanya? Bukan wife pastor. Oh, dia punya kakak. Jadi kakak dia yang kasih introduce adik dia yang sekarang wife kau Elde. Bukan Jadi ada cerita itu pastor. nah itu yang saya mau tahu itu, tapi dia masih cerita, malu. kami Coba mau lah. dengar. Coba macam mana boleh Ya. dari Sandakan waktu itu Itulah. pergi sini jauh itu. Saya rasa dia mau cerita sudah nih Pastor. Oke, oke, oke. Kami sudah bagi Oh yang Ya. panjang kah yang pendek siapa? panjang, Yang Bu, panjang. Biarlah ini 1 jam Sampai lebih saya tidak pagi, kisah. Bu. Ya. Tengok saya angkat kaki ini yang Oke, sebenarnya pastor saya ini bukan pandai bercinta apa ini, bukan macam kau gu. Ya, saya sekolah rendah sampai sekolah menengah tingkatan 5 tiada lah itu bercinta-cinta itu. Oke. Sebab kenapa pastor kan dulu tahulah orang tua sibuk cari makan saya kan. Oh iya iya iya. Jadi kami pun terikut yang begini baik yang kerja di ladang lah apalah bantu orang tua. Macam tiada lah masa itu ya gu yang mau Jangan. jaling-jaling sumendak tu tiada lah itu. Oh. Jadi semasa saya guru sandaran di Buluran pastor. Oke. Oh. Saya pernah juga bercinta sana ini, bukan saya bercinta apa ini. Habis. 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 Jangan Magalong. cerita lah. Tidak Tapi payah ini sebut nama. bukan seagama lah pastor. Oke, iya, iya. Adalah mungkin dalam setahun lah barangkali hubungan kami itu jadi dia pun kuat dengan agama dia, saya pun kuat juga. Jadi lama-lama bercerai begitu sajalah. Apa cerai? Bukan bercerai macam bisa begitu Putus. saja. Stop, putus. Ya, jadi saya ini di putus. rumah guru ada juga kawan-kawan jadi kawan-kawan ni pun sabar sejago. Memang ada juga sakit tuh pastor. Tapi lama-lama Musik sedih. Oke, Pastor. musik sedih, musik mungkin sedih. ini bukan Tuhan punya nulakan sebab sebenarnya pastor sebelum saya dapat jodoh ini saya selalu berdoa. Saya bilang kalau boleh Tuhan temukan saya dengan yang seiman. Yang seiman. Jadi kepada pemuda-pemudi mesti berdoa. Ya, mesti kalau boleh Tuhan tunjukkanlah yang seiman. Boy Nah, dengar jadi- tuh boy. Ya. Ikut cakap bapak. Jadi selepas saya masuk di maktab ini tahun 91 lah itu saya keluar kan. Jadi kebetulan yang kakak wife saya ini kerja di Sandakan. Jadi adalah bahwa masa ini dia balik kampung kan. Di sinilah Puhus. Jadi Ikut bilang nggak? ya saya pun tidak tahu macam mana cerita itu. Saya pun ikut baliklah di sini. Baik. Iya. Oke. Tiba-tiba. Sebab dia punya kakak dia bilang mau kawin. Oh. Si oke, Maria oke. lain yang kawin ini. Oke. Iya, oke. 91 lah itu gue. Jadi di sana lah terus macam nampak lebih yang dia punya adik ni kan. Oh. Ada punya rumah ini pastor yang sini yang rumah si Robin tuh di Oh, Pagu sana. Robin. Oh, di sana waktu itu. Oke. Jadi Jadi tersilik. di sana ada juga berapa hari lah kono. Jadi jalan-jalan di Keke Wow, so sweet. bersama-sama dengan kakak dia lah. Waktu dia. itu ada kereta sendiri sudah lah go. Oh tiada. Oh, saya ingat kau Naik pakai bus yang saja. band kok. Oh, Iya. naik bus. Oke. Si Maria dia yang ada kereta itu. Oke. Oke. Jadi dari sana minta alamat lebakan itu. Ayo minta alamat tapi Ya. sudah pergi rumah. belum bersurat-surat lepas. Oh, oke. oke. Untuk hantar surat pas. oke. Jadi saya, Paham, saya paham. balik di Sandakan, dia pun kerja di Keke juga ini. Jadi selama saya di Sandakan, saya ini bertugas di Eskimo Mianggu.
Jauh di- tuh. itu di Ya, mana itu? Iskimum yang Sendakan. Oh, Sandakan. Pedalaman macam tuh, Gu. Tanjung lah. Hmm. Jadi dulu bukan ada telepon Gu macam sekarang yang telepon handphone nih kan. Itulah. Paling ada pun yang apa itu yang pondok telepon tuh Pak. Oh, Di itu. sekolah kami ini ada satu telepon pastor. Ya dekat kuburan lagi. Jadi Ya, waktu itu perkampungan. berapa scene? Saya pun tidak ingat tuh pakai kad itu. Oh, pakai kad. Oh, oke. Jadi kami dulu ini berutus surat sejalah. Hmm. Kan macam sastra Pak. Ya. Saya ini sastra Pak. Ya, macam kita Ya. kita masuk yang Ya. topik betul-betul yang surat Ya, sudah ini ini kan. surat saja pastor. Boleh kan Jadi, nanti siapa? Kami berbalas-balas surat ini bukan sekejap ini pastor, paling lama 3 minggu. Oh, Paling lama 1 bulan lah, baru kau dapat balasan. Itu yang saya mau ulas nanti ya. Pas itu. Selepas itu, kalau saya balik di sekolah saya ini, Iskimum yang adalah itu telepon tuh, jadi adakan kan. Itu sajalah. Kalau terlampau rindu tidak dapat sabar itu surat. Pernah satu kali pastor jam 10, jam 11 kayak itu. Wih. Tidak terasa pastor, kali itu tengah malam. Begini lah. Ya. Tidak juga berbaris lah waktu itu. Wih, tiada juga. Mana ada orang berani di sana kan kuburan. Oh. Ya. Tahu lah yang di pulau ini kan kebanyakan orang ini takut kalau yang dekat kuburan, tapi saya tidak lah. Dekat kuburan oh, Kalau tempat kau tahu dating. pastor Gu. saya ini bukan jenis penakut. Ya, Ya. itu saya percaya lah. Si tidak takut. Begitulah cerita. Nanti sambung lah pastor. Oh, nah, jadi ada yang menarik tadi yang saya. Ini ada 2 situasi nih. Ya. Dalam istilah percintaan orang sekarang, yang satu ini bahasa canggih bah, long distance relationship. Itu mungkin antara Cigo Edson. Itu Cigo Edson. Siapa yang 2 ini dekat. Ya. Kalau Ledoros di KKS ya waktu itu kan. Ya. Oh, tidak jauh. Ini lagi lah. Setiap hari jumpa. Jauh juga pastor. Selepas itu, Oh, saya- selepas keluar daripada maktab, Oh iya, Ah. oh iya. Jadi ada saya mau tanya berkaitan dengan ini jarak ini. Macam mana? Terpaksa Cigo lagi yang jawab. Macam mana ini kita kasih limpas lah yang zaman bercinta itu biasa lah itu. Itu perkara yang pasti akan berlaku normal lah. Macam mana zaman surat menyurat dan telepon pun tidak dapat selalu. Macam mana kamu waktu itu mengenali istri kamu dan sampai meyakinkan yang mau jadikan dia sebagai istri? Sebab sekarang ini yang dekat-dekat pun kalau anak-anak muda susah betul mau kenal, susah betul mau percaya, susah betul mau. Iya kan, Banda? Baru lambat balas. Saya sebab orang tidak. sibuk handphone, Pandai main merajuk game lah siapa kan, sih? Pak. Iya, pandai merajuk baru 3 menit, 30 menit merajuk saja karena Tapi di dalam hubungan kami ini pastor, kadang-kadang saya balik ke juga begini. Ya. Taulah dulu kan naik bus. Pernah saya jalan kaki di sana di Simpang Kapak itu pastor. Gua macam tidak rasa turun di sini. Ya, Oh. Pengorbanan Gu. Oh, Macam iya. dekat saja, Gu. Saya kasih tahu kau, Gu. Macam dekat saja itu Kapak di sini. Oi. Coba terbang-terbangan Gu. Saya mau turun sakit betul lutut, mau turun bukit. Jadi begitulah itu pastor, macam jarang berjumpa lah, tapi masing-masing tahu juga hati budi ini. Iya. Ya macam mana sampai, sebab saya mau jujur, saya pun orang muda juga. Ya macam mana orang macam yang di zaman kamu Elda ataupun Igu. Kalau sekarang mengaku anak muda baru 30 menit tidak balas WhatsApp sudah Merajuk. merajuk. Ku mau Ini sudah. dorang 3 bulan. Berminggu-minggu. Bulan. Macam mana? Saya tidak boleh samakan dulu dengan sekarang. Tapi apa yang kamu rasa waktu itu sampai itu benda yang tidak apa-apa? Memang percaya kah atau macam mana? Tapi satu dalam pikiran saya masa itu pastor, sebab saya selalu berdoa kan. Oh, Saya bilang sama Tuhan, kalau inilah saya punya jodoh, jadi permudahkan apapun masalah yang kami hadapi. Kalau bukan, saya bilang itu saya pasrah saja. Itu yang saya sudah tanam dalam hati ini, pastor. Tapi satu kelebihan orang dulu bercinta pastor, jarang begaduh. baru sih mau cakap. Oh, tidak juga, tidak semestinya itu. Oh, Jarang. jarang, Jarang tapi tidak begaduh. semestinya tidak begaduh. Tidak. Ya. Itu sebab jarang begaduh.
Itu saya Sekarang pastor orang begaduh live, begaduh. Iya. Sekarang dulu Iya. hari ini marah, tulis dulu. lama Lama tuh. sempat lagi cool lepas itu napele itu. Sekarang marah, sekarang boleh kasih tahu. Iya. Memang akan begaduh juga, tapi jarang. Jadi Dia sampat cool Pak Pastor. tapi itu berlaku juga kan. Berlaku. Ya. Oh, iya. Jadi wah oke, menarik. Saya tidak boleh bayangkan itu rasa dia macam mana sebab waktu itu nasi lagi saya. Istilah orang dulu nasi lagi. Oke, jadi itu tentang jarak dulu kalau memang itu sudah yakin masing-masing akan jaga perasaan lah, bahkan tidak akan bilang yang baru 3 menit 30 menit tidak balas sudah takut. Iya. Itu berarti susah kita mau percayakan. Nah, jadi ada tadi disentuh, tiga ada sentuh tentang pasangan seiman. Ini menarik untuk kita bahas ya. Ini sangat perlu didengar oleh anak-anak muda. Itu sebabnya saya mau menjemput ini 3 senior di dalam podcast kita hari ini. Kita mau tahu. Tapi pasangan saya bukan seiman Pastor. Iya. Itulah. Dia ini ada menarik pastor cerita. Itulah tuh yang saya dalam kita mencari pasangan memang kita akan cari yang seiman. Iya. Tetapi ada juga situasi yang kita membawa pasangan itu untuk bersama dengan kita. Jadi ada 2 situasi ini. Mungkin kalau Cigu Doni dengan Cigu Edson itu sudah seiman. Jadi Elder Edson, tadi dia punya cerita terakhir, kita jumpa di gereja saya pada waktu itu kan. Iya. Jadi apa yang berlaku selepas itu? Oke. Saya bila dia cakap kita jumpa di gereja saya lah Ahad dia bilang. Jadi saya pun tahu juga lah apa agama dan saya tidak sebut sini lah kan Pastor. Jadi saya tidak menolak, saya datang saja di gereja dia. Lagipun saya mau tengok juga macam mana dia orang punya cara kebaktian dan sebagainya. Dan saya datang dengan dia berbakti di sana dan selepas itu dia punya apa itu cakap dengan saya, kami punya keluarga memang kuat dengan agama ini, dia bilang. Oke, tiada masalah, saya bilang tiada masalah. Tapi bagi masa antar kalau betul lah kita suka sama suka dan kita mau membuat keputusan, saya bilang kita bagi ruang kedua-dua kita untuk memahami agama kita. Saya tidak terus tentang agama dia waktu itu bila melihat kebaktian mereka. Oh, menarik kebaktian kamu. Itu saya cakap menarik. Ya, jadi seperti kalau begini nih Pastor, yang cara begini nih, kalau lagu jangan terus masuk chorus bah. Iya, mesti ada verse 1 Iya. gitu. Pengalaman. Dia punya sekejap iklan. Kamu bezakan ayat orang muda dengan yang sudah senior. Banyak betul. Saya hari ini rasa kecil saya walaupun saya besar. Memang sastra orang dulu. Di sekolah ada induksi, dia bilang pastor. Induksi set. Oke, lepas itu Karena pas saya cakap begitu, kalau kita menyanyi mesti kepada rangkap pertama, kan jangan terus masuk chorus tuh. Kalau kita masuk terus chorus nanti terkejut. Ya. Perlambangan deh. Iya, perlambangan. Ya, perlambangan. Jadi mula-mula perbincangan kami saling mengenali agama. Kami punya pertemuan selalu bila pergi jumpa, memang berkaitan agama selalunya kami bincang. Jadi dia pun kuat dengan dia punya iman, saya pun kuat dengan saya punya iman juga waktu itu. Tetapi itulah saya bilang, kalau kita betul-betul mau kasih mengerti dia,
tentang siapa kita, agama kita. Jangan berjela-jela kita tunjukkan, terangkan apa itu agama kita. Tetapi yang saya tunjukkan di sana, saya tunjukkan macam mana baiknya SDI itu. Itu yang dalam otaknya. Dari segi perwatakan dan anulah. Ya, macam mana baiknya SDI itu. Pak, saya boleh bayangkan kau macam mana waktu itu. Punyalah baik, punyalah putih, Wah, mulus. Wih, Pak. betul Pak, memang betul. Pun dah mati ke semut. Ya, memang betul sebab saya mau dia paham SD itu bukan dari mulut. Kan sebab kami pada waktu itu memang suka sama suka sudah jadi ke arah ke itulah untuk kehidupan itu. Jadi ialah dia masih juga dengan dia punya kekuatan. Kenapa begini? Kenapa begini? Terutamanya makanan lah. Terutama makanan. Kenapa begini dan kenapa begini? Saya kasih terangkan itu bukan gunakan doktrin kita, tetapi dari sudut kesehatan begini. Jadi mungkin dia boleh menerima kalau itu. Tapi kalau saya terus etik dia dengan doktrin. Terus lantak kan. Ya. Mungkin dia Bijak kon. Hah? Bijak. Bukan juga bijak, Pak. Usaha. Ya, Usaha tangga Iya. kejayaan. usaha. Teknik tuh, Bung. Ya, jadi Teknik. cukup sampai sana saja dulu. Ah. Ada juga cerita nanti macam mana cabaran saya waktu Ya. saya pergi rumah dia. Pastor kasih 2 jam ini Ya. siaran. Boleh, tidak masalah. Saya oke Jadi- nih mengedit nih. yang menariknya nanti ialah bagaimana cabaran itu Boleh di atasnya. ya diatasi. Ya. Oke, stop sana dulu. Ini yang saya suka kalau Eldedoros. Tadi episode pertama, sekarang sudah episode kedua. Ada lagi episode Oh, ketiga. jadi pastor tidak suka kamele nih. Suka. Inilah yang syukur gue. Jadi itu yang beza kepercayaan dan iman. Cikudon nih, ya. Ya pastor silakan. Di dalam doa Cikudoni tadi bilang saya mau yang seiman. Ya pastinya bukan itu seiman itu yang menjadi utama. Dan tadi dia cerita macam mana jumpa, ya kan? Jumpa. Apa yang membuat dia lain nih? Saya mau dia lain nih, ya. Apakah ada doa berlutut sama-sama kah ataupun ini oke ini ya macam mana? Kenapa apa yang dia lain ya? Balik-balik saya ulang kok. Iya. Anggap saja yang tidak cigumi sekali lah di sini. Kalau pastor balik-balik ulang, saya pun ulang balik jawaban saya tadi. Ulang kah? Ada tadi pastor saya cakap. Tapi kan tidak detail. Iyalah. Ya. Itu Balik-balik pipuhus pada nih pas. Macam mana? Ya, betul. Saya- Itulah itu yang saya mau tanya tadi. balik-balik pipuhus. Iyalah, sebab bila sudah satu tahap yang dial itu. Dial itu. Jadi kita ada sebab kenapa kita mau kenal lebih dalam siapa ibu bapa dia, dan kita juga mau kasih kenal siapa kita kepada ibu bapa dia. Jadi itulah dial itu. Maksudnya kita sangat betul-betul serius untuk menjadikan Cikgu sekali sebagai istri saya. Tapi kisah dia sebenarnya banyak yang lebih lagi mencabar selepas kami tamat maktab pastor. Oh, Tapi itu nanti babak kedua kalau pastor mau tanya. di sana sebenarnya dia punya cerita lagi mencabar, dan disitulah banyak surat-surat cinta kami. Oke, jadi tadi yang permulaan ini kita sudah dari proses pengenalan dan menjalani. Nanti kita akan tahu apa cabaran-cabaran lah. Jadi masing-masing ini ada cabaran. tidak sabar saya tengok surat. Iya itu, saya mau baca. Boleh nggak saya yang baca, Bu? Tidak boleh, Pastor. Oke, nanti kau yang baca lah, Go. Tapi saya mau yang puitis, yang ada intonasi punya lah. Yang saya dengar hari itu ada saya nampak status dia. Bukan saya dengar, yang saya nampak
ini guru terbaik dalam mencipta apa itu, puisi gitu. Sejak 2000 berapa? 2000. Tahun 2000 sama 2001, 2 tahun. Oh, nah waktu itu zaman sudah berkawin gitu, Gu? Waktu itu saya di SK Meringgan Pitas. Oke, nanti itu kita akan tahu. Itu babak ketiga. Boleh. Jadi Cikgu Edson Mau 3 jam lah ini. tadi ada bilang walaupun jauh, jarang juga berbincang daripada WhatsApp dan dulu tidak ada Begaduh. WhatsApp lagi. WhatsApp pula. Pastor. Berbincang dari surat maksudnya. Adalah telepon pondok. Ya. Ya. Pasti ada juga waktu ya pasang dan surut ya kan. Kalau yang sudah kawin pun ada yang ya pasang dan surut, yang sebelum itu pun dia bilang Eldedoros tadi ada tapi jarang. Iya. Tapi waktu ada perselisihan paham itu macam mana kamu selesaikan? Macam mana kamu selesai? Ini kan kalau yang macam sekarang sudah WhatsApp ini kan banyak kita boleh explain ataupun kita boleh terangkan dengan bagus walaupun di WhatsApp, Bang. Ini kalau surat menyurat macam mana mau hari ini saya mau jelaskan ini bulan depan Baru sampai surat. baru sampai surat. Nah, macam mana itu perselisihan boleh diselesaikan dengan zaman yang berlaku pada waktu itulah. Ya itu perlu kesabaran tuh pastor. Hmm. Ya pasal saya ada cakap tadi kan 3 minggu 1 bulan baru sampai itu surat. Jadi kena kesabaran lah masa menunggu. Tapi masa itu ada juga yang telepon pondok telepon tuh kan. Kadang-kadang boleh berbincang di sana, bercakap di sana. Kadang-kadang dalam telepon pun pernah begaduh juga pastor. Bah, sabar. Boleh edit gitu, Pastor. Bukan juga begaduh yang teruk-teruk lah. Oke. Jadi oleh sebab ada juga kebaikan jauh-jauh nih pastor, lama pandai reda aku punya keramahan. Tapi kemarahan itu. yang saya terpikir apa yang bikin gaduh? Saya mau tanya lah, tapi biarlah itu menjadi persoalan dalam pikiran. Ada alam itu kan, tapi boleh juga. Oke. Yang penting ada usaha untuk kasih selesai itu masalah lah kan, dan percaya yang akan diselesaikan dengan sebaik mungkin. Cabaran yang diatasi. Mungkin cara dulu dengan sekarang itu berbeza. Betul. Yang seiman pun ada masalah, apalagi yang tidak seiman. Nah, Betul. episode 3, babak ketiga, Elda. Oke. Waktu sudah memperlihatkan melalui gaya hidup, beginilah saya sebagai seorang Seventh Day Adventist. Apa yang dilihat oleh istri, pasangan waktu itu, sampai dia cabaran yang dilalui itu dapat diatasi dengan baik. Bila sudah macam mau ambil keputusan untuk merisik dia, saya terlebih dulu pergi dulu di rumah mereka, melawat, kasih kenal, biasalah kan pastor, kasih kenal orang tua. Jadi bila orang tua mereka hidangkan makanan, saya tidak bercakap pun yang saya tidak makan itu. Istri saya sendiri yang cakap, jangan kasih yang gini ya, dia tidak makan, dia bilang. Iya. Cepat dia jatuh. Jadi bila saya nampak begitu, dia sudah, saya tidak payah bercakap untuk keluarga dia sendiri yang bercakap dengan keluarga dia yang begitu, berarti ini boleh sudah ini. Puji Tuhan, Pak. Ya, ini boleh sudah ini sebab dia boleh bercakap begitu. Ya. Kalau mungkin saya yang bercakap, mungkin banyak lagi persoalan dia kan. Ya. Itu bapak dia. Tapi ada juga kok waktu dulu-dulu yang itu ibu bapak pasangan mau tes Mau tes power ini boyfriend ataupun pasangan ini ada juga berlaku begitu kah? Saya tidak tahu dia mau tes kah tidak. Saya tidak tahu lah pastor, dia mau tes kah tidak. Ya. Dia mau tes kah tidak, ataupun memang dia tidak tahu lah. Memang dia tidak tahu. Sebab bagi mereka makanan yang paling bagus untuk mereka memang itulah makanan tuh. Betul. Jadi Ada sampai ada yang bilang rugi kamu hidup Ya, tidak makan. rugi dia bilang. Oke. Jadi
bila saya nampak dia punya cara begitu, dia sendiri yang kasih tahu keluarga dia, kami pun mengambil keputusan untuk membuat ikatan pertunangan. Dan dalam sepanjang pertunangan itu saya coba tanya dia, ada sudahkah yang kau paham dengan SD sepanjang ini? Saya bilang, paling pertama dia cakap makanan lah, Pastor. Oh, itu yang banyak beza dengan kita bahkan. Iya, makanan. Jadi satu lagi yang menarik di sana, bila hari Sabat, dia sendiri yang kalau dia sempat call, kau tidak bisa bayangkah? Oh, dia yang kasih ingat, ha? Harapan sudah aku. Tanya Pak. Terbaik kau Iras Sabia. Jadi tapi untuk orang muda, kalau yang tidak seiman itu, tapi masih lagi dalam lingkungan Kristen, tetapi itu tidak sulit, betul. Itu tidak sulit. Oke, itu tidak sulit. Jadi selepas bertunang, kemudian kawin, dia masih lagi mempertahankan dia punya agama. Iya. Jadi saya tidak berhenti untuk bagi dia penerangan, sebab pastor waktu itu yang kami sudah kawin, ya. Kejap, kita kasih bagus dulu lah. Akad. Kita kasih. Ini biasalah sofa Ya. diskon, tidak apa ya? Apa ya? Saya tidak cut ini, biarlah dorang nampak. Ya, biar kamu nampak. Tolong derma kami sofa. Nggak kasih. Tolong derma kami Saya sofa. tidak cut tuh. Kalau ada yang nampak ini mau derma, boleh. Oke, lepas itu. Jadi Oke, teruskan. selepas berkawin, dia masih lagi dengan dia punya agama dia, dan kebetulan waktu itu di kampung kita pastor Martin yang kamu di sini sudah itu waktu itu Pastor Martin. Saya belum lahir lagi, Pak. mendiang pastor Oh, Martin Kita yang belum ada di sini. Belum lahir lagi saya. macam mana sudah Pak? Tidak, Pak. Oke. Belum lahir. Jadi, Barulah. Pastor Martin pun dia banyak bantuan pergi lawat saya punya istri, dan dia juga banyak tolong untuk kasih paham dia. Dan last kali puji Tuhan, dia telah menerima dan dibaptiskan, dan Pastor Martin sendiri yang baptiskan. Amin. Itu Ya. setelah berapa lama pernikahan? Setelah kami ada berapa itu? Lama juga Pastor, macam dekat 2 tahun. Waktu itu anak. Baru satu orang anak. Oh, Ya, cabaran ya. ya cabaran. Jadi yalah, bila kita tidak seiman ini perlu ada kesabaran untuk. Tapi kadang-kadang kalau begaduh, misalkan Pastor begaduh, dia akan kasih kaitkan pergaduhan itu dengan agama kita, ya, kebiasaan. Ya, jadi saya tidak mau layan yang itu. Saya paham dia belum berakar dalam kitab iman dia. Jadi disitulah dan sehinggalah berjaya untuk dibaptiskan. Puji Tuhan. Ya. Ya, anak-anak muda. Ada tulis surat kah, Pak? Oh ya, ini satu lagi yang menarik. Bukan. Kami tidak pernah Oh, dia pernah. menulis surat. Oh, Memang selalu jumpa lah Tuh, waktu itu. orang maju Ya. sudah. maju Ya. sudah. sebab saya kerja di kemudahan yang selalu
ada telepon. Kami saya boleh ada tulis surat cinta nih. Ada telepon, jadi senang. Ya. Kelebihan kerja Telekom. Oh ya. Kalau tahu begituan pasti bagus jangan jemput dia. Sebab dia tidak tulis Oh ya, surat cinta. tidak ngam dengan devia tajuk tapi Iya. ngam juga. Iya. Ah, tapi Masih zaman. menarik. Sangat menarik. Saya suka Cigo Doni, dia pandai kabel. Dia pandai kabel. Tapi saya sendiri ini saya hari ini baru tahu tentang itu, dan anak-anak muda cabaran ya bila kita bersama dengan yang tidak seiman. Yang paling penting bagaimana kita mau membawa mereka kepada kebenaran dan bagaimana kita juga bertahan. Iya, Ramai orang yang maaf kata ya, ini untuk pelajaran kita bersama. Banyak orang yang mengorbankan imannya demi cinta dia. Iya, betul. Ya. Itu yang saya ingat betul. Itu yang mahal tuh. Jangan korbankan hak kesulungan Anda dengan semangkuk bubur. Amin. Iya. Jadi hari ini pelajaran sekolah sahabat kita. Pastor belum lagi habis baca. Tuhot Tagayo. Jangan lupa untuk saksikan Tuhot Tagayo setiap hari Kamis ya. Di Pamasi Media. Bersama dengan kami. Nah, bersama dengan mereka. Inilah kalau Pamasi punya kebaktian, ini muka dia, Cigudoni. Tapi kalau Pamasi punya Tuhot Tagayo, itu. Sama ini. Ya, Ini. sama ini. Jadi wah, terima kasih untuk pengalaman itu sekaligus Luar menjadi biasa. kepada kita anak-anak muda ya. Saya tidak kisah kita punya podcast hari ini lama sebab ini penting. Ya. Tidak masalah ya. 2 jam kan Pastor? 2 jam, mas 55 baru 53 menit. Oke, Aman. Cigudon nih. Nah, Ya. Dengar Tuhan kau go. Iya, cabaran kan ya Pastor Ya, kan? cabaran. Ya, cabaran terutamanya selepas kami habis masing-masing sudah posting, barulah di sana sebenarnya merasa itu cabaran dia. Ya. Dan satu cabaran yang membuatkan saya pernah menangis Pastor. Jangan nangis di sini aku. Musik. Oke, musik. Musik Ada. sedih. Tapi kau pendiam mah dulu. Gu, saya baru masuk jangan kau kacau. Gu, Oke. Musik sedih sudah ini. saya Boy kau go. saya mendengar satu kabar waktu istri saya dia di Nabawan, kami jauh. Dia di Nabawan dan saya di Pitas. Disitulah itu surat sangat memain peranan lah Pastor. Oke. oh, Jadi saya utus surat kepada dia, dia balas kepada saya, dan saya dapat itu surat pun bila saya balik di Kota Mardu. Keluar dari Oh. Pitas baru dapat itu surat, oi. baru itu jiran bagi, baru terbaca itu surat. Sama-sama kita ini. Tulis, Gu, sedih cerita kita nih Gu. Jadi ya satu yang ya, saya kata tadi yang saya sangat merasa cabaran untuk mencintai ex girlfriend saya adalah saya terdengar dia belajar boleh kami dia belajar di Oke. Nabawan. Oh, Jadi ada pula juga cerita saya ini. saya bilang, Kenapa yang dari maktab kin juga kau dia punya anu. bukan dia di sana kan dia sudah jumpa orang-orang satu kerja iya. dia di Nabawan di SK Logongon Nabawan Pensiangan. Jadi bila saya dengar itu saya macam tidak harapan sudah kini saya tapi iyalah sebenarnya saya tetap berharap dia ini tetap dia juga ini jodoh Udah saya bilang. sembayang dua lah. Ya itu sudah pasti kok, sudah pasti. Dan ya, dan sebelum itu kami berutus surat, tulis surat, dan saya ini jenis yang suka tulis sajak. Semua saya luahkan melalui sajak. Bisa aku. Sajak, hantar di surat kabar karena siar lepas itu. Ya, dan kalau lama tidak dapat tulis surat kan Pastor, saya ada buat satu lagu semasa saya sama istri saya berjauhan. Oi, Ada, sampai buat lagu. maksudnya itu lagu sudah ada Coba kau melodi. anu balik. Ada sudah. Kau nyanyi balik tuh nanti. Gu. Oke, nanti saya bagi ini link dia. Pastor cakap, Ini dia punya link. nanti boleh tengok di Oh, YouTube. sudah ada dia punya lagu yang jadi. Ya, sudah. Oke, nanti Joy Production akan Ataupun kau memperbaharui ya. Coba kau nyanyi satu karat gu. Hah? Coba Gu satu Silakan. sedikit. Akan ku cari
penawar rindu di senja yang hening, waktu aku sendiri. Ya itu dah. Tapi waktu Lagi menarik kok. jap. Dari itu saya rasa ini lagu sangat berpotensi. Ya. Saya ada satu uncle yang boleh bantu. Oke, nantilah itu kita cerita belakangan cerita. Lagu ini Pastor, Ya. anak buah saya dia nyanyi, dia bawa pergi asrama SMK Tandik. Satu asrama tuh asrama Aspura dan Aspuri Tahu itu. tahu ini lagu. Apa tajuknya? Semusim rindu tajuk dia. Oh, Ate karena rindu betul. Kopinya wife dengar juga kayak itu lagu. Ya dia tahu juga. Saya rekam lepas itu saya kasih kirim sama dia. Itu. Tengok cinta dulu. Oh, iya. Pastor. Mana Sampai Jadi menyanyi, Pak. mungkin mau habis masa sudah nih Pastor kan? jangan Belum teruskan, lagi? jangan kira masa, Oh. Jadi pada waktu kemuncak konflik itu saya sama istri saya berjanji untuk balik di sini di Puhus. Sebab saya mau jumpa dia di depan keluarga dia lah. Jadi istri saya tidak tahu pada petang tuh waktu itu kami Tahun bila tuh Gu? tahun berapa tuh? Kami kawin kan mungkin tahun 2000 juga itu. Dari 2001 lah. Jadi kami janji balik dengan berutus surat. Lepas tu janji sekian hari bulan begini saya akan pergi ke Tamparuli. Dan kami naik Elda Jupilin punya kereta bus tuh kan. Yang band-band Ya itu. Lepas tu istri saya masuk dulu, tapi saya belakang. Saya terus masuk rumah orang, tapi saya berjalan, saya tenangkan hati, saya bilang, adakah ini pengakhirannya hubungan cinta kami? Oh, Saya jadi waktu itu pertemuan tidak ada kasih tahu untuk apa? Ataupun saya mau jumpa, ada saya mau cakap, bilang begitu kah? memang dia sudah kami sudah berutus surat iya. jadi kita bincang ini jadi kasih pendek itu cerita Pastor. Jadi syukur dia belajar itu karena untuk pengetahuan dia juga kan Pastor. Iya. Jadi saya positif bahwa tidak salah untuk dia belajar untuk menambah dia punya pengetahuan, dan syukur dia tetap dengan iman dia sekarang lah. Jadi saya minta itu surat lah. Jadi kau mau baca kak Gu? Ya. Oh, iya. Sebab hari ini topik surat kan dia tidak surat Pastor. Nasib saya Dia tidak bawa main. tuh surat tuh. Jap. Saya tidak mau tengok, tapi Album lama. gimana kok Oh, ya? ini barulah dia bawa Jap. terus. Ini ya. Ya. Ini apa ya? Ini surat cinta saya kepada istri saya. Tuh Semua disimpan kah? Ini baru satu. Ada lagi beberapa. Saya tidak album. baca, saya kasih juling mata. Ada beberapa di rumah. Tapi saya rasa saya mau contoh lah ini, sebab dia berbeza atau dengan di WhatsApp sekarang itu kalau ada yang begini untuk dialbumkan sampai Pastor, anak jangan baca cucu. surat. Saya begini. Oke, Pastor. Wih, ada ayang dia bilang. Coba kasih temu satu muka surat, Pastor. Coba. Tapi ini nah. Coba Tapi kasih orang tidak nampak jam ini nah. Ya. For someone special. Oke. Begitu ciwangnya saya Pastor. Ada bedak kan nih Gu? Ya ada bedak. Jadi inilah saya punya koleksi surat cinta saya kepada Terbalik go. terbalik kah? Itu yang betul. Yang kopinya wife pada dia simpan kak Gu? Sweet. Biasalah sweet nih. Cikudoni. Jadi satu saya baca sedikit lah. Waktu itu saya belum panggil dia lagi sayang. Waktu itu dia bilang saya panggil dia Eli. Panggil lah, tengok. Malu ay. Eli. Jap. Go. Akhirnya saya tahu. Nah, saya sangka tadi dia panggil Miska. Tapi ini Eli. Tapi sebenarnya di introduction dia Pastor sayang sebenarnya. Lepas itu baru saya ganti guna nama dia. Oke. Itu di muka surat pertama Pastor. Belum lagi di sini. Oke, coba baca yang rasa yang Oke. paling Oke, saya Apa ambil itu? yang paling panjang lah. Panjang. yang bergetar sendu di hati. Wah, saya. Boleh tahan kak Gu? Kalau tersimpan lagi surat-surat. Poin nah. Aku merinduimu sayang. Selamat. Jap, Bu.
Ya. Ya. Jajab, sabar. Saya mau ini kita hayati. Saya akan edit dia jadi film-film. 1, 2, 3, action. Ay, nah ada spek kamu? Ada spek kamu? Mana speak kau nih gua? Tidak sudah nampak nih. Sayang, sayang selamat bercuti dan hati-hatilah dalam perjalanan. Aku senantiasa bersamamu. Dengar doa, hati, ingatan, kasih sayang, cinta dan rinduku selalu dekat padamu. Ada hari bulan kayak itu gua, ada hari bulan. Berapa Hari bulan waktu itu? bulan, Tidak lah. hari bulan. Ada juga lah hari bulan, tapi tidak ingat. Selalu nih yang ini 2 hari bulan. Bukan, ini ayat Alkitab nih. Alala. Iya. Ya, biasa surat-surat kami selalu kami selitkan ayat Oh itu Alkitab bagus lah. Pastor. Oke, ayat Alkitab. Sekarang Ah, kalau ayat yang paling kami Tuh, Bapak. mana? Oh iya tuh nah. Berapa? 6 hari bulan 5 tahun 2020. Saya tahun belum 2000. jadi lagi. Masuk alap baru. Saya masih disandakan aku tahun Ya, 2000. Ya. Wih, bulan 6 mama saya 6 1 2 3. 2000. Kawin kali. Tidak, dia baru mengandung saya bulan enggak tahu lah, bulan 6 bulan itu 8 sudah kan. Saya lah pastor sama penonton, inilah surat. Ini ada maju-maju sudah. Pandai Pakai typewriter sudah. yang begini. Typewriter, Ya, oh. gini. Tengok panjang atau kayak surat cinta saya dulu. Astaga, saya terharu macam. Oh, ini ada bunga-bunga. Huh. Coba tengok. Ini bunga-bunga. ini Kasih tengok. ini saya cari kertas yang ada cantik sediakan supaya biarlah istri saya Berbunga-bunga. dia bilang Memang ini ngam dengan tajuk kita hari ini. ya banyak nama kami nih. Dia panggil saya Don. Gitu. Di awal-awal pastor. Don. Eli and Dan Don. lepas improve lagi dia panggil saya abang. Inilah ada juga sajak ini dia simpan. Saya terharu lah sama istri saya ini, dia simpan surat-surat saya. Tapi dia Yang dia punya gua ada kan? ini Inggris Yang dia punya ada. Ada kau simpan? Oh, dia tidak mau saya bawa. Sebab biar topik dorang lah pastor. Nanti kita balas. Ini kan dari sudut pandangan mereka, nanti ada lagi dari istri-istri lah. Jadi sedia-sedia. Ada satu saya mau kongsi lah pastor yang. Oke, silakan. Yang lucu tentang hubungan kami ini. Waktu itu hari jadi saya. Hari jadi saya bulan 12 tuh Iya. pas bulan 12 hari jadi saya. Hari jadi saya punya wife. Waktu itu masa hari jadi dia, saya sudah cerita nih dengan orang kalian mungkin orang lupa. Waktu itu saya kena tahan appendix di hospital. Oh, ini saya pun. Lepas itu oleh karena besok dia Diburungis kah gua? mau jumpa dengan istri saya, mau celebrate birthday, saya sanggup tipu itu dokter. Dokter, saya bilang, saya oke sudah ini dokter. Masih benar lah saya pulang, saya bilang, tidak boleh bilang itu dokter. Saya buat sehat. Jadi Padahal jahitan belum sembuh. bukan, waktu itu masih lagi belum dibedah pun. suspek appendix. Oh, oke. Jadi saya merayu dokter, saya oke sudah ini dokter, saya buat senyum kan, dokter saya oke sudah ini. Nanti saya cek kau balik lah di belakang. Sakit? Tidak sakit. Padahal sakit. Tapi terus oke, kalau begitu nanti kalau papa kau pergi balik sini lah di hospital Lotong tuh. Jadi saya kena benar balik rumah. Terus saya pergi rumah, mak, pak, saya bilang, saya mau pergi Tamparuli, saya bilang. Jadi hari itu juga, petang itu juga saya pergi Tamparuli semata-mata sana cinta saya pada istri saya lah. Oi, begitu kuatnya. I love you. Habis sudah pastor, habis sudah cukup Oke, lah. jadi sekarang cabaran kita sudah dengar. Sekarang ini masuk kesimpulan sudah lah ya. Sangat menarik ya, walaupun ada macam-macam tragedi yang berlaku di dalam podcast ini. Ada yang kerusi pun tidak tahan dengan cerita mereka. Apalagi saya yang ada di sini ya. Jadi
kesimpulan daripada setiap satu persatu lah, daripada Elder Edson, baru Elder Doros, baru Cigu Doni. Setiap masing-masing pasangan, apalagi yang sudah memiliki anak dan bahkan cucu, ya, Ya, Elder, ya. apa prinsip yang dipegang di dalam hubungan suami istri sehingga hubungan itu tetap mekar, tetap tetap sudah perkataan saya itu tetap Tetap bertahan. tetap bertahan Ya. sampai sekarang. Ya. Coba mungkin Elder Edson lah. Kalau bagi saya lah pastor, Tuhan yang pertama lah. Oke. Kalau berlaku pun macam pergaduhan kan, mesti ingat Tuhan. Tuhan. Dan ada janji kan, apapun terjadi tidak boleh berpisah. Hanya maut yang memisahkan ya. Jadi dahulukan Tuhan, kita cintai Tuhan, maka kita akan memberikan cinta yang sejati kepada pasangan ya. Jadi Elder Doros. Ya, bila berlaku saling ketidakfahaman ataupun pergaduhan dalam keluarga, saya akan ingat pertama sekali saya jumpa dia dan saya akan ingat kebaikan dia bila berlaku pergaduhan. Sebab masalah utama bila berlaku pergaduhan ini, kita punya mental kita isi dengan alah pasangan saya jahat, inilah. Yang negatif ya Yang nampak. negatif saja. Ya, itu saja. Jadi selain daripada yang macam Edson cakap berdoa, tetapi kita juga karena adjust kita punya pemikiran. Jadi bagaimana dia melakukan kebaikan waktu kita sakit. Itu yang harus kita isikan di otak kita apabila kita bergaduh. Kalau kita bergaduh dan kita isi dengan perkara-perkara yang bagus lagi pergi sana, bagus lagi pergi sini, memang setan akan masuk sudah itu. Iya, satu kesalahan menutupi 1000 kebaikan. Ya. Jadi Begitu juga kalau sudah sebegini panjang kita dapat bertahan dan tiba-tiba kita tidak sehaluan dalam sekelip mata saja, apalah arti kan? Apalah arti itu? Jadi dalam saya punya pemikiran kadang-kadang bila berlaku pergaduhan, saya banyak diam saja. Saya banyak diam saja. Kadang-kadang kita tunjuklah yang kita ini ada jual mahal sikit waktu berdiam. oke. Kita tahu dia ada keperluan dengan kita, tapi kita mau tunjukkan yang kita ini, kita jangan peduli dia. Apa-apa berlaku kalau kita kasih biar dia untuk seketika. Jadi bila berlaku begitu, kita nampak dia punya reaksi itu kan, dia amat memerlukan kita. Jadi bila terjadi begitu, baru senang kita, baru kita rasa senang sikit mau pergi pegang-pegang bahu dia. Karena pegang bahu. Ya, Tuhan kasih. ya sentuhan ya betul. Jadi betul juga apa yang orang cakap, perempuan ini jangan marah, perempuan jarang meminta maaf. Ya. Mungkin boleh masuk topik nih, Pastor. Kenapa? Oke, topik untuk perempuan. Kenapa kamu susah? Ya susah. Ya, itu Susah untuk meminta maaf sebab dia rasa, dia pikir bukan dia punya salah. Tetapi kita lelaki terpaksalah terima apa yang
apa yang ada dengan perempuan itu. Jadi kita kalau dia tidak memulahkan untuk membaiki hubungan. Jap, go, belum lagi sekejap Pak Elda. Itu belum. Sekejap Pak Elda. Dari tadi kan saya terganggu dengan Cikgu Doni sebenarnya. Saya takut. Gue kenapa kok sedih betul nih gue? Terus yang bagusnya Cikgu Edson yang kasih tenang. Pastor, saya sedih. Nanti lepas nih banyak perempuan komen bila kena siar, dia kena hentam nih. Saya takut. Saya sedih. Betul. Ramai yang apa saya? Ramai yang tidak setuju nih. Tidak Pak. Ramai yang tidak setuju nih yang bila saya katakan perempuan susah untuk memaafkan. Ya, selepas itu. Tetapi kita terima sebagai lelaki kita Tapi terima. itu kan ya mereka pun sadar juga Ben. Ya, mereka pun sadar. Tapi bila kita mau mendekati mereka, wow. 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 Ya. Bahaya nih. Aduh. Saya suka kata-kata opang. Mereka akan senang daripada kita membiarkan terus itu. Jadi itulah teknik-teknik yang saya amalkan untuk bila berlakunya perselisihan paham. Teknik sentuhan, Bu. Ya, sentuhan. Saya tidak tahu itu tapi ya kita ada satu pernyataan yang saya sendiri lihat saya punya ibu bapak dan ya saya pun merasakan walaupun belum dalam situasi rumah tangga tapi memang Tuhan menciptakan lelaki ini untuk menjadi lelaki ini kerja dia memujuk bukan merajuk. Ya, betul. Ya. Saya setuju tuh, Pastor. Kerja lelaki memujuk bukan merajuk. Kalau kita merajuk, jangan harap mau kena pujuk. Percayalah cakap saya. Perempuan tidak akan Macam pujuk. lah saya banyak pengalaman. Tapi saya nampak ini dari ibu bapak saya sendiri. Kebongkar sudah. Elder Rabbit. Disebut nama. Oke, tidak apa. Tapi memang betul nih Tapi apa itu Pastor. betul kan? Ya, memang betul. Saya sendiri lihat, saya pun ada mata, Bang. Jangan harap kau kena pujuk. Ya. Bu, jangan harap. Go. Saya rasakan paha Cikgu Doni sudah setuju cergas tuh. kena urut. Dari tadi Cikgu Edson. Betul, saya kena urut-urut saja. Oke, yang terakhir Cikgu Doni. Mentang-mentang saya paling muda, dong bully saya pastor. Saya stres loh di. Kesimpulan kan pastor, Ya, kesimpulan. Oke, jadi saat bercinta ini adalah saat yang sangat indah. Betul. Ya. Jadi semua orang akan merasa saat bercinta itulah yang apa? Kalau macam orang selalu buat lawak masa bercinta, tertendang batu itu girlfriend. Tapi itu dulu, Gus. Sekarang Itulah saya bilang. Jadi dulu masa bercinta mungkin kita belum tahu lagi kelemahan pasangan kan. Betul. Selepas kawin baru tahu. Yang masa bercinta, masa saya dating sama istri saya, kalau saya mau kentut saya tahan. Ada satu lagu jadi kalau Indonesia. sekarang gua Ada satu lagu Indonesia yang dibilang begini. Waktu bercinta tai kucing rasanya coklat. Dia tahu tuh pastor. Oh, jadi Jadi mau cover lah, mau masa bercinta dating Tuhan, mau jangan aku tahan. kalau sekarang Kalau sekarang put saja di rumah. Jadi maksudnya ya masa kita kawin kan ada itu ikrar perkawinan kan. Ya. Sudikah engkau menerima dia dalam Waktu kesusahan, senang. Ya, dalam kelemahan. Jadi ya sudah pasti bila lepas bercinta, era bercinta, kawin dan barulah nampak begini pula kaunnya. Dia bilang kentut saja kan, sembarang aja kentut contoh. Jadi saya ambil ini dan Ipag saya Cewetsen. Bila kita sudah kawin, kita sudah benar-benar pilih, kita ini sebenarnya sudah saling melengkapkan. Ya. Dan kata Eldeson tadi, walau macam manapun buruk jangan berpisah. Jangan berpisah. Berusahalah untuk tetap setia untuk mempertahankan itu rumah tangga. Jadi itulah, dan saya bersyukur
Saya manusia biasa pastor. Iya. Saya banyak kelemahan, saya berdosa, jadi saya bersyukur. Semua kita berdosa, Pak. Iya. Iya. Kami si Do, si Re sama si Mi ini, si Do Re Mi ini pendekar berdosa. Jadi kami semua berbuat dosa tapi syukur istri kami ya tetap bersama dengan kami. Jadi maksudnya dia orang mencintai kami dengan seadanya diri kami gitu. Dan pandai-pandai buka cawangan. Jangan buka cong. Tapi kadang-kadang kita nampak kasih sayang istri kita bila kita sakit, Pak. Ya betul. Sana kita Ya nampak. betul, saya rasa. Iya. Kalau saya Masa sakit kita macam saya sakit. budak, Pak Pastor. Tapi betul-betul istri saya menjaga saya bagai Iya. menatang minyak Ah, yang itulah. penuh. Baru kau suka minum yang susu sama Mila Kago kalau kau sakit. Iya, saya suka yang bubur, yang dia Mas- pakai akunya. Masak pun demand. Iya. Saya mau ini. Kalau sekarang saya di umur sekarang, kalau saya sakit, saya mintalah pastor. Lap saya bilang, dia tahu saya betul-betul macam budak kalau kau sakit. Bagus kau lap, saya minta urut semua kalau sakit. Teruknya aku pakai. Lain pula. Saya pula malas dikacau kalau saya sakit, Bu. Aku Ya, kau melawat pun janganlah kalau saya sakit. Tapi masalahnya Cik Edson jarang kasih tahu yang dia sakit, Pak. Ah iya betul lah. Jadi mungkin dia pun tahan saja. kalau guru silat jarang sakit pastor. Saya punya guru nih, Iya. guru silat. Iya. Oke, sabar penonton, sabar. Oke, terima kasih sudah bersama dengan kami. Sepanjang podcast ini banyak tragedi yang terjadi. Karusi tidak dapat kasih bagus lah. Saya punya mulut terhentak sama mikrofon lah. Gara-gara silat juga sebenarnya. Jadi terima kasih untuk pengalaman yang sudah dikongsikan. Harap itu terima kasih sudah bersama dengan Ya, kami. Elda, sama-sama Terima pastor. Elda Doros. Terima kasih, Kita Pastor. semua Elda nih. Elda Doros, Elda Doni, Elda Edson yang sudah menemani kita pada podcast kali ini. Jadi minggu depan siapa? Tetap bersama dengan Joypod. Setiap hari Selasa jam 7 malam ini siaran akan disiarkan secara perdana premier ya. Jadi jam 7 baru boleh tengok ini video. Jadi kasih share dan subscribe karena waktu saya tengok dia punya statistik banyak yang menonton tapi sedikit yang subscribe. Jadi tolong subscribe. lah. Nantikan konten yang lain mungkin akan saya panggil juga balik yang ada di sini. Terima kasih selama 1 jam lebih sudah bersama dengan kami. Terima kasih, biarlah apa yang sudah dibincangkan hari ini dapat menjadi berkat kepada semua orang. Terima kasih, selamat berjumpa lagi. Bye bye.